Hadirat Allah yang Maha Gufur, Alhamdulillah di malam Selasa ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga atas limpahan nikmatnya kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, terutama kita bisa sama-sama mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala di musala ini. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, kumpulnya kita semua mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada keharibaan alam suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumul kiamah nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul husnanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan materi pelajaran kita yang minggu lalu sempat tertunda karena memang saya tidak hadir karena ada acara. Kita lanjutkan sebadanya kita membahas tentang musaqah. Kita mau bahas tentang ijarah. Apa sih ijarah? Ijarah itu ada yang membahasakan ijarah, ada yang ujarah. Kata ijarah itu secara bahasa ismun lil ujrah, artinya nama untuk suatu upah. Kita kerja gaji lah sekarang, gaji. Kita umpamanya kerja 1 bulan dapat gaji, nah itu namanya ujrah. Atau kita naik angkot atau naik ojek, kita bayar, itu namanya bayarannya namanya ujrah. Ataupun yang lainnya, itu secara bahasa. Tapi secara istilah, yang namanya ijarah aqdun ala manfaatin maklumatin maksudatin qabilatin lil basdi wal ibahati bi iwadin maklumin. Yang namanya ijarah bahasa kita mah biar tahu yang sewa. Ijarah itu sewa menyewa. Sewa menyewa itu ialah akad. Akad itu ikatan antara orang yang nyewa dengan yang menyewakan. Gitu. Ala manfaatin, atas suatu manfaat. Jadi yang disewa itu manfaatnya, ya atas manfaat. Maklumatin, manfaatnya sudah diketahui bersama, baik oleh orang yang menyewakan atau orang yang nyewa. Maksudatin, dan sama-sama manfaat itu maksudah, artinya maksudah sama-sama dua-duanya bermaksud, yang dimanfaat itu dua-duanya ngerti, oh manfaatnya dimaksud itu yang itu. Contoh, ya kalau kita kios ya kita tahu, atau umpamanya ruko, pasti tujuan utamanya nyewanya tempatnya untuk dagang atau usaha. Yang nyewain tempatnya maksudnya buat nyewain buat usaha, yang nyewanya juga udah niat buat usaha. Waalaikumsalam. Atau contoh gimana? Umpamanya umpamanya naik motor Bang Umar, udah pasti maksudnya udah paham. Ya, Bang Umar juga maksud menyewakan, Mas Walidnya nyewa. Jadi nggak maksud yang lain. Dan qabilatin lil basri, artinya qabilatin lil basri ini bisa diserahkan. Kalau motor mah nggak bisa diserahkan. Kalau motor nggak ada sih yang diserahkan, lepas kunci ada kayak mobil gitu ya. Jadi nyewa motor minggu gitu kan ada. Atau nyewa mobil umpamanya sehari 2 hari, itu kan berarti kan diserahkan. Qabilatin lil basri bisa diserahkan. Emang ada yang nggak bisa diserahkan? Ada. Seperti gimana? Nah ini yang nggak boleh. Kayak gimana contoh yang nggak bisa diserahkan di sini? Seperti perkara yang nggak bisa diserahkan di sini, contohnya itu ialah manfaatul bid'i, artinya manfaat kemaluan.
kayak perempuan gitu Pak. Itu mah haram Pak. Itu mah haram. Iya awas bahasanya begitu menjinakkan itu mah haram. Dan wal ibahah yang pastinya dibolehkan, yang nggak dibolehkan ya nggak jangan. Gitu kayak gimana yang seperti yang nggak dibolehkan, seperti ijaratul jawari di luar. Kalau orang dulu tuh kan ada amat itu perempuan yang dijadikan budak. Nah budaknya ini disewa sama tetangganya buat dipakai doang. Nah itu nggak boleh karena tidak boleh, tidak ibahah. Dan manfaat ini iwadin bisa digunakan, syaratnya kudu ada iwad. Artinya iwad itu uang pengganti. Itu namanya ijarah. Intinya ijarah mah akad atas manfaat. Ijarah itu akad atas manfaat, dan manfaatnya ini diketahui bersama dan dibolehkan secara agama. Itu namanya ijarah. Karena ada yang dari maksud, contoh, kita tahu apel ini semua maksudnya tahu, yang dinikmatinya adalah buahnya, digigit, dimakan, dirasakan di lidah. Tiba-tiba ada orang nyewain apel, saya menyewakan apel untuk dicium saja, ini gimana? Ya nggak bisa, gitu ya. Karena manfaat apel, mas semua pada tahu manfaatnya pasti dimakan, nggak mungkin kalau diciumin doang. Gitu. Atau nyewain ruko nggak boleh dipegang, cuma dilihatin aja gitu ya nggak masalah, karena orang biasanya nyewa ruko itu dipakai tempatnya buat usaha gitu. Itu namanya ijarah. Dan di sini wala tasihul ijarah illa bi ijabin wa qabulin, tetap tidak sah hukumnya sewa menyewa kecuali harus adanya ijab dan qabul. Saya seperti gimana ijab, ajar buka saya menyewakan ini kepada kamu. Ntar yang kabulnya istajatu, saya menerima sewa, gitu. Saya menerima sewaannya. Oh, itu saya terima dong juga boleh. Nah, itu dalam ijab kabul. Cuma di kita kayaknya jarang. Ya kita mah pokoknya bayar, kasih kuncinya, gitu kan? Kasih tempatnya. Dan di sini kriteria barangnya gimana? Wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi shahat ijaratuhu. Baru kriteria barangnya. Setiap barang yang bisa diambil manfaat serta tidak habis, maka itu sah untuk disewakan. Contoh motor, diambil manfaatnya, dipakai, habis nggak motor, enggak, berarti itu motor boleh disewakan. Ruko atau kios, setelah dipakai habis enggak kiosnya, enggak, berarti bisa masih ada kiosnya, berarti itu kios bisa disewakan. Kalau nasi bisa disewakan, ya nggak bisa karena barang habis. Jadi kalau yang barang habis mah nggak bisa disewakan. Nah, jadi waktu mengamkana al-intifa'u bihi, artinya yang memang bisa diambil manfaatnya. Ya kalau barang tersebut nggak ada manfaatnya nggak boleh disewain. Ya kayak gimana? Kayak kotoran yang nggak bisa gitu. Karena nggak ada manfaatnya. Gitu. Pokoknya nggak ada manfaatnya jangan bisa disewa. Jadi sini yang mungkin bisa diambil manfaat, serta setelah diambil manfaat barangnya kagak habis, maka barang itu sah untuk disewakan. Nah, itu kriteria barangnya. Idza qudirat manfaatuhu bi amroin, bi ahadi amroin. Syaratnya begini, apabila manfaatnya itu bisa ditentukan dengan salah satu dua perkara. Kayak gimana? Bimuddatin au amalin, bisa dengan waktu atau dengan amal. Artinya amal itu dengan pekerjaan. Contoh dengan waktu gimana? Ya biasanya kalau nyewa mobil, kios, pakai waktu. Itu mah pakai waktu. Ini saya nyewa kios, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau setahun umpamanya 8 juta, kalau sebulan 700. Nah itu tergantung kiosnya. Ada yang sekitar setengah, ya tergantung itu.
Itu mah dengan waktu. Tapi ada yang dengan amal, bukan dengan waktu. Baik, gimana dengan amal? Contohnya seperti umpamanya kita barbershop, cukur rambut. Nah, nyukur rambut itu dengan waktu apa dengan amal? Dengan amal. Karena kan beda rambut, kadang lama gimana gaya. Cukur tuh di situ. Di waktu sama yang tukang cukur yang enggak. Kalau kata cukurin pokoknya cukur di saya mah semenit itu bapaknya goceng repot kalau gitu. Tapi enggak, dia mah dengan amal beres ada cukur bayar kan gitu. Sama kayak jahit baju. Nih saya jahit baju ini, Pak kita bawa bahan terus jahit, kalau udah jadi berapa kan begitu. Nah itu mah bukan dengan waktu. Tapi kalau sekarang mah bisa ada yang dengan ukuran mungkin ya. Tapi kalau ukuran biasanya bukan ke pekerjaannya, tapi ke barang biasanya. Seperti kalau kerja borongan, kalau bikin apa ini per meternya sekian, akan itu mah kayak ukuran gitu. Tapi yang itu intinya barangnya, tapi tetap yang kerjanya mah perlu dibayar kadang-kadang. Beda lagi orangnya mah. Nah. Atau Mas Wahid umpama bikin rumah, biasanya pakai waktu atau pakai amal? Pakai waktu pastilah. Ya, kalau amal nggak mungkin. Tapi kalau pakai amal biasanya apa? Borong naik. Pokoknya terima jadi sekian kan? Iya, artinya waktunya kagak dibatasin. Makanya boleh. Silakan mau pakai waktu ataupun pakai amal. Yang penting apa? Yang penting jelas. Nah, gimana kalau nggak disebut wa itlaquha yang tadi takjilul ujrah? Illa ayustaratu at-ta'jil fatakunul ujrah muajjalah. Ketika umpamanya gini, ada orang menyewa tempat tanpa menyebut bayarnya di depan atau nanti. Terus saya menyewa kontrakan, tapi nggak nyebut bayarnya sekarang atau nanti, maka ketika tanpa ada mengucap bayar sekarang atau nanti itu mendorong di sini mah yang tadi memungkinkan dia harus bayar di awal. Mau nyewa kontraknya bulan berapa? 300. Kalau mau kios dibayar langsung itu karena nggak disebutin. Cuma di sini boleh kalau memang disyaratkan, kecuali disyaratkan bayarnya takjil. Takjil itu artinya bayarnya ditunda nanti. Sebulan baru dibayar. Ada yang begitu. Kayak gimana? Umpamanya ya seperti kita naik angkot, kita bayar dulu apa naik dulu itu? Naik dulu. Iya kita naik dulu, selesai baru dibayar. Gitu. Jadi kalau nyewa, kalau kios-kios saya belum pernah nyewa, biasanya bayar dulu apa sewa dulu? Bayar dulu, naik kan bayar dulu. Saya dulu ya. Iya Pak. Sama kayak tergantung itu ya. Masalah pembayaran. Gimana kalau umpamanya baru juga nyewa, udah dibayar, udah menyewanya setahun, pas sebulan yang nyewanya meninggal, kan? Jadi dia udah nyewa nih, kios setahun baru juga nyewa, sebulan yang menyewanya meninggal. Gimana tuh, terputus atau tidak? Wala tabtul ijarah bi mauti ahadil mutakhir. Jadi akad ijarah atau sewa menyewa tidak batal dengan meninggalnya salah satu dua orang yang akad, baik orang yang menyewakan atau orang yang nyewa. Jadi kalau umpamanya ada orang nyewa udah setahun, ternyata dapat sebulan meninggal, tetap ijarah masih berjalan. Terus kemana nanti larinya? Boleh ke ahli waris. Mau istrinya, turun ke anaknya, selama itu belum selesai sewanya, itu masih bisa dilanjutkan. Gitu. Cuman tadi sewanya barang yang manfaat dan yang dibolehkan. Takutnya, kita boleh nggak nyewa di perempuan? No, boleh. Kan nggak dibolehin gitu ya. Jadi
Batabqa al-ijarah ba'dal maut ila inqidai muddatiha wa yaqumu warisul mustahjir maqamah bistifai manfaatil ain. Jadi ketika meninggal salah satu baik orang yang menyewakan atau orang yang menyewa, maka dilanjutkan oleh ahli waris sampai akad ijarah tersebut atau akad sewa tersebut terpenuhi. Kalau memang setahun sampai setahun. Gimana kalau umpamanya yang satu memang nggak mau ngelanjutin tapi udah dibayar, ya kayak begini, dia udah nyewa, jadi lanjutin rumah nih, ya kan, terus ngontrak, kan ngontrak pasti sewa kan, ya. Nah rumahnya udah jadi, sementara kontrakan minggu lagi, artinya masih 2 minggu lagi boleh tempatin, nah, karena udah nggak sabar pengen nempatin rumah baru. Nah, artinya yang 2 minggu ini ditinggalkan, ya kan? Ditinggalkan. Terus mengisi rumah. Nah, gimana dengan yang orang yang menyewakan? Dia gimana nih? Setengah kan dia bayarnya sebulan, tapi dia hanya setengah bulan nempatinnya. Gitu. Karena kan apakah harus dipulangin setengahnya? Gitu. Kalau dioper gitu ya, atau gimana? Kalau umpamanya gitu. Jadi sebenarnya kalau di situ mah kembali lagi kepada keriduan orang yang menyewanya. Kalau sudah saya mau stop sampai sini biarin ya, karena saya udah punya apa udah jadi, yang setengah bulan udah biarin dah, itu mah nggak apa-apa. Jadinya halal maksudnya bagi orang yang punya kontrakan. Tapi kalau secara hukum ini yang 2 minggu sebenarnya masih ada sangkut paut sewa. Makanya ketika ada orang yang menyewa sebenarnya ini masih dalam keadaan di sel. Nah itu mau ditempatin mau enggak kan? Yang penting udah di sel. Sewa sebenarnya mah. Tapi kalau dia udah ngelepas, ya udah biarin setengahnya. Gimana kalau yang nempatin dengan ngelanjutin orang lain? Cuman kongkol membayang sewa pertama. Nah, lagi saya ngisi. Kecuali ahli waris. Kalau ahli waris masih boleh. Kalau ahli waris. Tapi kalau orang lain mah istilahnya tergantung tadi yang menyewakannya tadi, yang menyewanya tadi. Kalau memang dia udah lanjutin terus setengah bulan lagi, dia nggak apa-apa. Cuman tetap kudu ada kesepakatan. Karena kan akadnya beda, itu bukan ahli waris soalnya, bukan ahli waris. Karena ada yang kejadian begitu ya ada. Atau di sini wa tabtulul ijarah bitalafil aini al mustajjarah. Batal akad ijarah dengan rusaknya barang yang disewa. Jadi akad ijarahnya batal. Kalau batal gimana? Kalau batal tuh begini ya, kayak tadi sebenarnya itu kebijakan sebenarnya. Kan dia kontraknya 1 bulan. Baru setengah bulan udah keluar. Nah seharusnya mah yang setengah bulan ini setengahnya kudunya dikasih uangnya. Ulangi. Seharusnya. Gitu. Ya kayak gini kita nyewa kios setahun. Cuman dapat 6 bulan ini kios promo. Ya, bukan emang kita emang ada gempang pokoknya. Atau memang ketabrak mobil roboh gitu kan. Nah ini yang setengah tahun lagi gimana? Kan kita udah bayar 1 tahun. Nah di sini dikatakan bal yastaqiru qistuhu minal musamma bi tibari ujratil misli bin nazid lil mustaqbal. Jadi batalnya yang di sini wa budlan lijar bi majra bin nazid lil mustaqbal. Batal akan ijarah di sini yaitu yang ke depan. Tapi yang ke belakang mah enggak batal. Artinya tetap dihitung seperti tadi setahun. Baru dipakainya 6 bulan. Yang 6 bulan mah udah jalan, yang 6 lagi batal. Nah itu gitu maksudnya. Iya. Kalau umpamanya kejadian barang yang disewanya rusak. Jadi pala tabtul ijarah bil azhar bal yastaqiru qistuhu minal mustamma bi tibari ujratil misli. Artinya yang berjalan sewa di sini ialah yang sudah kelewat. Sementara yang kedepannya batal. Hanya boleh sebenarnya kalau umpamanya harus dipulangin ya sebenarnya dipulangin. Sebenarnya harus dipulangin.
Kalau mau adil mah, ya ada orang nyewanya sebulan, baru setengah bulan dia nyewa tempat agak laku. Tapi udah itu lu tanggung sebulan padahal makan dia, ini dia nanti dia siapa mau aja dapat seminggu udah gitu, udah nyerah semuanya. Nah, akhirnya yang 3 minggu lagi gimana? Seharusnya mau dipulangi, seharusnya, gitu. Seharusnya kalau umpamanya melihat hukum mah, kalau umpamanya melihat hukum. Kemudian wala domana alal ajiri illa bi adwani. Artinya orang yang menyewa sebutnya ajir ya, dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang illa bi adwanin, kecuali dia memakainya semena-mena atau sembarangan. Nyewa motor, mau punya orang sewaan ini kalau di kampung jalan bolong hantam gitu, kayak agak pada bingung dipulangin. Nah, itu mah karena dia semena-mena makanya, nah itu mah nggak boleh. Tapi kalau memang karena kerusakannya, istilahnya contoh mah di sini seperti kaandoro bandabang paupol adat, seperti dia nyewa sapi atau nyewa onta, dapat onta atau sapi. Kemudian ketika dia memukul nggak seperti orang menyambetnya juga biasa, nah dia mah kencang banget sampai kaki onta ada patah gitu. Nah ini mau harus tanggung jauh gitu. Ya kayak tadi yang mau gunain motornya sembarangan gitu ya, abang sewaan bawa mobilnya juga sembarangan gitu, paru juga sembarangan. Nah itu jangan. Kalau istilahnya karena semena-mena atau sembarangan, itu harus bertanggung jawab. Artinya paukol adat, tapi paukol adat itu jadi luar kebiasaan orang. Biasanya ngomongin motor ada polisi dulu ngerem, ini mau kagak, terbang ya, gitu ya. Ya karena motor orang ini, umpamanya kan adatnya mah ada polisi itu pasti ngerem, ini mau enggak, begitu. Ada lubang bukannya dihindarin, tabrak, makanya pas pulang udah ngebahnya licin, belok dia pada pinteng umpamanya. Nah itu mah mau nggak mau harus tanggung jawab. Makanya dalam akad sewa pada dasarnya adalah kita akad pada suatu manfaat, dan manfaatnya ini diketahui bersama. Seperti kios ya, kita tahu manfaatnya untuk usaha, untuk di tempat dagang atau di tempat usaha, itu boleh saja. Jadi kita sih udah, kalau masalah sewa sih nggak ada kekhawatiran, karena rata-rata galibnya kayak begitu. Kita nyukur ya biasa, kan nyukur juga sewa kita. Cuman kalau nyukur mah sewanya amal, bukan sewa dengan waktu cukup selesai baru dibayar. Atau umpamanya jahit selesai baru kita bayar. Atau umpamanya tadi kios, kalau kios mah waktu sebulan, mau dibayar di depan atau bayar di belakang. Atau bayarnya muajalah itu dicicil. Sama nyewa kios itu sebulan, umpamanya 700. Tapi kita awal masih 300, nanti terakhir 400 ya boleh saja, nggak apa-apa. Kemudian ya, itu masalah hijab, paham hijab, masalah hijab. Karena ada seperti begini, ada orang sewa tapi nggak maklum, nggak diketahui kapan beresnya. Kayak gimana? Contoh, umpamanya Mas Wahid hilang dompet. Punya dompet kagak dia. Umpamanya hilang dompet. Kemudian kata Jair, nantangin, pokoknya beginilah Mas Wahid. Kalau kata Jair, kalau saya nemuin dompet, saya minta bayaran 200.000. Ya kan? Itu bayaran 200.000 kan nggak tahu kapan ketemunya. Artinya waktu batasannya kagak ada, bisa cepat, bisa lama. Nah, beda kalau jialah kan begitu. Atau memang Pak Wahidnya sendiri yang mengumumkan, siapa yang menemukan dompet saya, silakan saya kasih imbalan 250.000. Nah, itu namanya jualan. Makanya setelah bab ini adanya namanya jualah atau jialah, namanya sayembar itu dibolehkan. Kalau zaman
si itu mah dapat dikawin anak raya. Kalau bisa ngalahin si itu mah dikawin sama anak Belanda umpamanya. Kalau sekarang malah nggak ada. Tapi sekarang mah dengan imbalan. Cuman begini, jualah itu akadnya di depan. Kalau ada orang nemuin dompet, apalagi ada isinya, dia pulangin, kemudian dia minta, itu mah bukan jualan namanya, ya kan? Karena jualan mah pasti belum ketemu. Artinya akadnya ini karena belum ketemu. Tapi kalau udah ketemu dia minta, itu bukan jualan. Paling mintanya apa? Minta ganti bensin, ya kan? Minta ganti uang apa itu kan? Tapi kalau ini mah jualan mah bisa dari pihak orang yang mengumumkan atau mau orang yang mencari. Gitu. Makanya di sini jualan itu iltizam mutlaq intasorubi wa dan makluman ala amalin muayyanin au majhulin di muayyanin au ghairi. Artinya mutlak memberikan sesuatu kan, atas amal atau perbuatan yang sudah ditentukan atau memang yang belum ketahuan. Contoh yang belum ketahuan kayak gimana? Kalau biasanya kita mah menemukan barang, biasanya rata-rata itu siapa yang menemukan orang hilang, umpamanya menemukan dompet, maka akan dikasih imbalan sekian rupiah. Nah, itu namanya sayem. Itu dibolehkan. Dalam agama diboleh. Karena di sini wal ju'alatu jaizatun minat torpain. Hukum sayembara itu dibolehkan, boleh dari orang yang punya barang atau yang mau mencari barang. Kalau yang mau mencari barang gimana? Tadi minta imbalan. Ini saya mau nyariin. Cuman nanti kalau ketemu saya minta bayaran. Gitu. Terus kalau jadi tim sukses gimana? Ya kalau jadi tim sukses, saya siap jadi tim sukses. Ntar kalau menang saya minta jabatan. Itu gimana? Masuk bilang termasuk jualan nggak? Enggak lah. Karena itu mah bukan mencari kan, artinya bukan mencari barang hilang. Tidak kan, bukan mencari barang. Ya, tapi kalau mau dikumpulkan ya bisa saja, bisa saja. Cuman kan takutnya doang masuknya ke arah arah ke jalan, namanya sih. Makanya beda kalau di sini mah iwadul maklumat ala amalin muayyanin boleh sebenarnya karena amal yang ditentukan. Syaratnya lagi wa huwa ayastari tawfirodi dolati iwadul makluman, yaitu seseorang mensyaratkan ketika barangnya dikembalikan akan memberikan iwadon pengganti makluman yang sudah diketahui. Mana pemberiannya ini harus sudah diketahui dulu. Contoh kayak tadi diumumin, siapa yang nemuin dompet pasti saya kasih imbalan 250.000. Nah berarti imbalannya sudah diketahui. Ketemulah dompet dikasih pulang, mau nggak mau kita harus bayar. Pokoknya karena surat-suratnya penting. Atau di sini faidah rodah istahaqqa aradu zalikal diwan al-masrud. Kalau barang tersebut dikembalikan, maka orang yang mengembalikan itu sudah pasti dia mendapat imbalan yang telah disyaratkan. Jadi jangan umpamanya begini, ngumumin doang. Siapa yang nemuin dompet dikasih uang 250.000, pas nemuin cuma dikasih gocap. Nah, ini tidak sesuai. Tidak boleh, karena sesuai yang diumumkan. Jangan sampai istilahnya orang udah nyari capek-capek, tapi ketika ketemu malah dikasih setengah juga enggak umpamanya. Itu nggak boleh. Termasuk kita menzolim, karena orang udah ada harapan duit gede, ternyata pas ketemu mendapat gocap. Itu namanya jual. Kemudian wa idza dafa ila rajulin ardani liyazra'ahu wa syarrata lahu juz'an ma'luman min rayha lam yajuz wa in aqra'iha bi zahabin aw fidatin aw syarrata lahu ta'aman ma'luman bi zimatihi jaz. Ini mah masalah mukhabarah atau muzara'ah. Jadi begini Pak, kita ada yang ngasih tanah, ngasih kepadanya. Nah, membolehkan aja.
saya punya tanah sawah, itu sawah silakan kamu olah, ya kan? Jadi begini, saya punya lahan, punya tanah, terus saya serahin ke seseorang, jahit tuh tanah saya, ada di situ, silakan tuh, kamu gunakan untuk apa namanya, untuk tani atau untuk nanam apa. Itu hukumnya boleh, dengan catatan ntar kalau ada hasilnya bagi dua, atau silakan mau bagi dua atau mau bagi tiga, dan itu mah silakan. Bedanya dengan musafah beda. Kalau musafah memang buahnya ditentukan korma sama kismis. Tapi kalau mukhabarah mah dia bebas. Hanya di kita banyak sih kayak begitu Pak. Jadi dia cuma punya tanah, diserahin ke orang, terus diurusin atau tanamin. Cuman ntar hasilnya dibagi dua. Bedanya begini nih. Kalau tanah ini atau jadi yang pertama mukhabarah. Mukhabarah begini. Amalul amil bi adil malik bi badi ma punya wal bisru minal amil. Kalau mukhabarah, sang pemilik tanah ini dia nggak ngeluarin apa-apa. Dia mah hanya nyediain tanah. Pokoknya bibitnya, yang kerjanya itu dari orang yang mengelolanya. Sementara yang pemilik tanah mah cuma ngasih tanah. Kemudian hasilnya dibagi dua umpamanya. Nah itu namanya mukhabarah. Jadi mukhabarah mah si bibitnya atau bibitnya lah itu dari orang yang kerja, bukan dari sang pemilik tanah. Kamu Pak, saya punya tanah, kemudian saya serahin, itu maksudnya sudah diolah ke si Jahit. Cuman sama si Jahit ini dia modal sendiri, dia beli bibitnya, beli pupuknya, dia urusin semuanya. Nah maka itu namanya akadnya mukhabarah. Beda dengan mujaroah. Kalau mujaroah mah kebalik, artinya mujaroah mah diserahin tanahnya ke orang supaya ditanamin sesuatu. Cuma di sini wal bisru minal malik, benihnya ini udah disiapin sama yang punya tanah. Jadi dia mah kerja doang di situ. Tuh, ini bibitnya, ini berpupuknya udah kerjain tuh. Ntar kasih. Nah, itu mah namanya mujaroah. Jadi bedanya begitu antara mukhabarah dengan muzaroah. Kalau mukhabarah mah bibitnya dari orang yang kerja. Tapi kalau muzaroah mah bibitnya dari yang punya tanah. Kalau nyewa mah boleh nyewa. Dia punya nyewa kontrak antar tanahnya sekian tahun, itu mah boleh. Nah, itu masalah mukhabarah. Jadi ada ijarah, ijarah mas sewa menyewa, alat saya barang, mukhabarah dengan muzaroah mirip, intinya mah kerjasama. Ada yang punya ladang, ada yang kerja. Kalau yang punya ladang ngasih bibitnya namanya mujaroah. Kalau yang bibitnya dari yang kerja namanya mukhabarah. Sampai sini Pak, gimana Pak? Mana Pak? Ya.